Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmatnya kita dapat menjalankan ibadah saum tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia kali ini saya diamanahi untuk menyampaikan sedikit materi atau sharing pengalaman yang bermakna dari kehidupan saya, yakni mengenai kegagalan. Jika kita berbicara mengenai kegagalan itu identik dengan hal-hal yang kita takuti, kita hindari, bahkan kita benci. Karena memang pada dasarnya siapa sih manusia yang mau gagal gitu ya? Siapa yang mau gitu? Karena manusia yang sudah merencanakan kehidupannya dari A sampai Z dan berharap ingin berjalan mulus gitu ya, tanpa ada rintangan sama sekali. Tapi kita lupa bahwa kita hanya bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Berbekal dari pengalaman pribadi, dulu ada seorang gadis asal Garut yang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Beliau menyusun target gitu ya. Beliau ingin lolos ke jalur pertama di kampus top di Bandung dengan jurusan yang selaras dengan masa SMA-nya. Pokoknya harus banget gitu ya lolos di jalur pertama. Tapi Allah mau ajak jalan-jalan dulu nih. Allah kasih kesempatan gagal di jalur pertama SNBP. Allah kasih kesempatan gagal juga di jalur kedua SNBT, di SPAN PTKIN gagal juga, dan di jalur prestasi ketua OSIS beliau gagal juga. Dan dalam perjalanan kegagalan itu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, ya Allah, kok aku ya yang ngerasain ini? Ya Allah, kok orang-orang bisa langsung lolos ya ke jalur yang dia mau? Ya Allah, kok gini banget ya? Ya Allah, kenapa aku? Semua pertanyaan itu muncul. Dan puncaknya berpikir bahwa kayaknya Allah gak sayang deh sama aku. Tetapi Allah kasih jawaban indah. Akhirnya Allah izinkan untuk lolos di jalur UMPTKIN dengan jurusan bimbingan konseling Islam. Dan bukan hanya itu, Allah juga izinkan untuk bergabung di keluarga Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan bisa berdedikasikan diri untuk bergabung di Himpunan Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Kabinet Arkafidia. Dan bukan hanya itu, Allah juga kasih izin untuk dari kegagalan itu untuk membuat proyeknya yang bernama Ruang Carita, Ruang Cari Tujuan Akhir, di mana Ruang Carita itu menjadi wadah bagi para lulusan kelas 12 yang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Di situ akan ada penyampaian informasi-informasi yang memang bukan hanya jalur SNBP dan SNBT saja untuk melanjutkan perkuliahan gitu ya. Itu benar-benar menjadi jawaban indah dari Allah, terutama Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Luar biasa. Betul-betul selaras dengan salah satu firman Allah yang kita semua udah tahu gitu ya firmannya, tapi terkadang kita lupa, yakni Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu benci itu yang terbaik bagimu, dan boleh jadi apa yang kamu cintai, apa yang kamu sukai itu tidak baik bagimu, karena Allah kuatkan kalimat terakhirnya, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Selaras dengan pengalaman yang tadi bahwa pingin banget lolos jalur pertama, bahwa itu mungkin pemikiran manusia bahwa itu jalan terbaik, tapi menurut Allah itu enggak, itu bukan jawaban dari Allah gitu ya. Allah kasih jalan-jalan dulu yang tadi ke berbagai jalur dan jawaban indah akhirnya. Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan luar biasa dari tadi
proses kegagalannya, Allah kuatkan juga dengan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin awalnya kita berpikir, ya Allah kok aku, ya Allah kok gini banget, emang kayaknya Allah nggak sayang deh sama aku. Tapi ya tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebani seorang hamba melebihi kemampuannya gitu. Bahwa Allah ngasih ujian ini, bahwa Allah tahu gitu ya, kamu kuat, kamu bisa melewati berbagai ujiannya gitu ya. Allah ingin kamu lebih naik level gitu ya, naik level ke level berikutnya yang lebih tinggi gitu, lebih taat kepada Allah. Luar biasa sekali, dan itu semoga menjadi pengingat kita gitu ya, pengingat kita untuk terus menjalankan amanahnya, menjalankan keinginannya, menjadi apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau gitu ya. Dan semoga terus Allah kasih semangat, Allah kasih kekuatan untuk menjalani perjalanan di dunia ini. Ini pengingatku, ini pengingatmu, ini pengingat kita. Pokoknya semangat aku, semangat kamu, semangat kita. Semoga bermanfaat, karena gagal itu koma, bukan titik. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.